Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa astaghfirullahal azim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, amma ba'd. Para ibu jamaah Masjidil Dzikir Pondok Pesantren Faizah yang saya cintai, para bapak, para ibu, remaja, putra putri dan anak-anak, pemirsa TV 9 Nusantara, santun menyejukkan di mana saja berada yang saya hormati. Alhamdulillah kita berbincang-bincang kembali tentang firman Allah, kali ini surat Al-Isra ayat 18 sampai dengan 22. Nggih. Beda mencari dunia dan akhirat. Kita dengan baca surat Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ila hadratil awliya'i wasyuhada'i wassalihin wassahabati wattabi'in, wa ila hadrati Syekh Abdul Qadir Jailani, wa ila hadrati Syekh Bil Hasan Syadili, wa ila hadrati Syekh Maulana Arif Billah Mas'udaha, Syekh Maulana Arif Billah Muhammad Qimaqum, Syekh Maulana Arif Billah Haji Andran Ali, wa lana walidana wa rahmahum kama rabbana saghal qad hajatina min hasil akhirah wa masyayikhina nafa'allahu bihim bid-darin amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Kita dengarkan bacaannya, dipersilahkan Bu Hamin, diterjemahkan Bu Nuri Maria Ulfa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha' ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nuridu thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madhmuman madhura. Wa man aradal akhirata wa sa'a laha sa'yaha wa huwa mu'minun fa ulaika kana sa'yuhum mashkura. Kullan numiddu haula'i wa haula'i min 'ata'i rabbik wa ma kana 'ata'u rabbika mahdura. Unzur kaifa faddalna ba'dahum 'ala ba'd walal akhiratu akbaru darajatin wa akbaru tafdila. La taj'al ma'allahi ilahan akhara fataq'uda madhmuman mahzula. Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah
yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Barang siapa menghendaki kehidupan sekarang duniawi, maka kami segerakan baginya di dunia ini apa yang kami kehendaki bagi orang yang kami kehendaki. Kemudian kami sediakan baginya di akhirat neraka jahanam. Dia akan memasukinya dalam keadaan tercela dan terusir. Dan barang siapa menghendaki kehidupan akhirat dan berusaha ke arah itu dengan sungguh-sungguh, sedangkan dia beriman, maka mereka itulah orang yang usahanya dibalas dengan baik. Kepada masing-masing golongan, baik golongan ini yang menginginkan dunia maupun golongan itu yang menginginkan akhirat, kami berikan bantuan dari kemurahan Tuhanmu, dan kemurahan Tuhanmu tidak dapat dihalangi. Perhatikanlah bagaimana kami melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain, dan kehidupan akhirat lebih tinggi derajatnya dan lebih besar keutamaannya. Janganlah engkau mengadakan Tuhan yang lain di samping Allah. Nanti engkau menjadi tercela dan terhina. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Terima kasih buat Khanas Matin, buat Nuri Maria Ulfa. Kita bincang-bincang apa yang difirmankan oleh Allah bagi orang yang mencari dunia saja dan orang yang mencari akhirat. Firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nuridu thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madhmuman madhura. Man siapa yang karena ada yuridu menghendaki al-ajilata sekarang, senang di dunia, ajalna maka kami segerakan sekarang lahu baginya fiha di dunia itu, dalam kesegeraan itu. Ma apa yang nasya'u kami kehendaki, kata Allah, liman bagi orang yang nuriduku kehendaki. Summa kemudian ja'alna kami jadikan lahu baginya yaslaha tempat kembalinya mazmuman. Jahannam neraka jahannam yaslaha tempat kembalinya mazmuman dengan tercela, madhuron dan terusir. Terusir gimana? Sana masuk gitu. Bukan terusir di dalam suruh keluar mboten. Tapi baru datang terus sudah masuk. Ya, itu terusir. Masya Allah. Siapa yang dimaksud dengan orang yang mencari dunia itu? Di dalam tafsirannya Nabi bersabda, qala mangkana hammuhu wa raghbatuhu wa talabuan yaduhu ajalallahu fiha manasya sumataruhi ila jahannam. Orang yang dunia sebagai cita-citanya, sebagai kecintaan kesukaannya, sebagai sesuatu yang dicarinya, dan niatnya, jadi niatnya, cita-citanya, pokoknya saya menguasai dunia, pokoknya saya kesukaannya, cita-citanya, yang dicarinya, niatnya dunia, maka disegerakan oleh Allah, diberi oleh Allah. Seberapa? Mayasya, sesuka Allah. Yang diberi siapa? Man nuridu, orang yang kehendaki. Jadi tidak semua yang cari dunia dikasih. Ada yang dikasih, ada yang enggak. Tetapi kalau hanya dunia saja, berarti enggak pengen akhirat kan? Enggak sholat, enggak puasa, enggak zakat, enggak haji, enggak baca Quran, enggak ibadah. Tumatur ila jahannam, aku lemparkan ke neraka jahannam. Yaslaha mazmuman, yaslaha tempat kembalinya mazmuman dengan terhina. Fi niqmatillah dalam siksa Allah, madhuron dan terusir fi azabillah dalam siksa Allah. Masya Allah.
Kemudian lanjutnya, wa man aradal akhirata wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'minun fa ulaika kana sa'yuhum mashkura. Sisi lain sekarang. Waman dan siapa yang arada ingin menghendaki al-akhirat akhirat wasa'a dan berusaha lah untuk akhirat sa'yah dengan sepenuh usahanya wa mu'minun dia mukmin fa ulaika maka mereka itu karena ada sa'yuhum usahanya masykura disyukuri dibalas sebaik-baiknya. Masya Allah. Orang hidup dunia itu cuma sebentar saja. Kalau dihitung perbandingan dengan akhirat hanya 2 jam. 2 jam di dunia. Ibu-ibu ingat waktu kecil dulu, ingat sebenarnya masih baru kemarin, ya baru 2 jam. Itu kalau usia kita 80 tahun. Yang sebentar itu kita pakai untuk cari yang selama-lamanya. Di akhirat triliun tahun. Kenapa orang cari dunia saja? Ya karena belum tahu ya, itu perlunya ngaji, perlunya tahu. Di dunia sebentar, jadi jangan cari hanya dunia. Menguasai dunia dengan berbagai macam cara yang halal yang dilakukan tidak menguntungkan. Bahasa Jawa kecelik gitu ya, lafi khusrin, dalam kerugian, Masya Allah. Niatnya, cita-citanya, pokoknya aku cita-citanya punya rumah mewah, punya mobil mewah, punya baju mewah, punya perhiasan mewah, lalu menghilangkan atau mengenyampingkan untuk akhiratnya, dapatnya kerugian. Kenapa? Hanya sebentar, akhir yang selama-lamanya. Kemudian disebutkan tadi, kalau yang dicari itu akhirat, orang cari akhirat itu tidak santai-santai. Wasa'alaha sa'yaha, dan berusaha untuk mendapat akhirat sekuat usaha. Orang cari akhirat itu tidak santai. Kenapa? Surga itu di atas. Jadi tinggi. Orang mendaki ini santai apa menggos-menggos? Jadi usaha. Bagaimana enggak orang pada makan enak sini harus puasa. Enggak. Orang tidur nyenyak dengan suami istri bahagia sini suruh bangun untuk sholat. Orang yang ngumpulkan harta, beli mobil, sini suruh zakat, sedekah. Orang pergi ke Eropa suka-suka, sini suruh ke Mekah, Madinah. Nggih, Masya Allah. Jadi wasa'alaha sa'yaha, usaha dengan sepenuh usaha untuk cari akhirat. Nggih. Masya Allah. Kalau dia beriman, kalau enggak ada orang cari usaha akhirat enggak beriman, mungkin saja. Gambarannya gimana? Dia sholat. Tapi karena ada calon mertua, itu kan sholatnya bukan karena iman. Itu bukan usaha untuk akhirat, tapi tetap untuk dunia. Kayaknya untuk akhirat, tapi ternyata untuk dunia, Masya Allah. Yang untuk dunia, yuridu bi amaliyat dunia, dia menghendaki dengan amalnya hanya untuk dunia. Jadi orang yang cari dunia itu juga dengan amal, dengan berbuat baik, tapi di balik itu yang diinginkan hanya dunia. Nggih, hanya dunia. Mangkin iki mau pil napa? Pilpres, pil nopo, pilek napa. Itu kalau misalnya sedekah memberikan kan apik nggih. Tapi kan bi amaliat dunia, yuridu dunia menghendaki dunia. Itu sa'ala sa'ya berusaha untuk dia sepertinya amal akhirat tapi untuk dunia. Yaslaha madmuman madhura. Kemana? Jahannam. Kalau yang berusaha untuk akhirat dengan sepenuh usaha, Masya Allah, faulaika kana sa'yuhum mashkura. Maka usahanya yang sungguh-sungguh, betapa enggak sungguh-sungguh, lapar enggak boleh makan, ya, haus enggak boleh minum, ngantuk suruh bangun, uangnya untuk beli mobil suruh bayar haji umroh misalnya. Itu sa'yuhu karena sa'yaha. Maka sa'yuhum mashkura, usahanya mereka itu disyukuri, dibalas dengan jauh lebih banyak. Syakarallahu al-yusra wa najawazu anhu asir. Allah mensyukuri
Jadi Allah itu mensyukuri kita, bukan kita tok yang disuruh syukur. Allah mensyukuri. Syukurnya Allah lebih baik daripada syukur kita. Coba bayangkan kalau ibu sholat, ya kemudian sodako. Tahu-tahu balasannya apa? Anaknya dilamar orang yang punya ketinggian. Apa ketinggian dalam ilmu? Ketinggian itu tinggi ilmunya, tinggi agamanya, tinggi hartanya, itu loh. Kalau kedudukan cuma kedudukan itu ketinggian semuanya, ketinggian, bukan ketinggian orangnya. Kemudian, ya Allah saking senang, Masya Allah, terima kasih Allah. Ibadah yang seperti ini engkau memberi yang berlimpah-limpah. Dikasih sehat, keluarga sakinah mawaddah warahmah, anaknya jadi juara, jadi komlot, rizkinya berlimpah-limpah. Dia merasa, ya Allah, hanya seperti ini sholat saya, banyak ngamun, engkau memberi sebanyak ini, terima kasih Allah. Itu salah satu wujud Allah mensyukuri ibadah kita. Masykurah. Berapa syukurnya? Tajawaza anhul katsir. Allah membalas sebanyak-banyaknya. Masya Allah. Kullan numiddu haula'i wa haula'i min 'ata'i rabbik wa ma kana 'ata'u rabbika mahzura. Kullan pada masing-masing numiddu kami anugerahi haula'i kelompok ini yang senang dunia wa haula'i dan kelompok ini senang akhirat min ata'i rabbik dari pemberian Tuhanmu, dari karunia Tuhanmu, dari anugerah Tuhanmu. Wa ma kana ata'i rabbika dan tidaklah pemberian Tuhanmu itu mahzuron, tercegah, terlarang. Semua dikasih oleh Allah. Orang-orang yang taat dikasih, pengen haji dikasih, pengen mobil dikasih, pengen rumah dikasih. Yang enggak taat, pengen mobil dikasih, pengen perusahaan dikasih, pengen apa aja dikasih. Karena wa maka na'adha'u rabbika mahdzura. Pemberian Allah itu tidak tercegah, tidak terlarang. Siapapun minta dikasih. Orang yang mencari dunia dikasih dunia. Orang cari akhirat juga dikasih dunia. Akhirat iya, dunia iya. Itu kalau mencari akhirat. Kalau mencari dunia dikasih dunia saja. Jadi semua diberi anugerah oleh Allah. Apa yang cari akhirat saja berarti dunia akhirat. Apa yang cari dunia saja berarti dunia saja, akhirat enggak. Kenapa akhirat enggak? Karena bahagianya ditinggal di dunia. Nah yang cari akhirat bahagianya dibawa pulang ke akhirat. Dia punya harta, bagi mereka yang sedang harta dikumpul-kumpulkan, tompok-tompok, deposito. Kalau sudah banyak, beli tanah ini, beli rumah ini, beli kendaraan ini, bahagia, nanti nyambangi rumah yang sana, kasihkan anaknya, nanti anaknya kasih mobil juga, dikasih, tapi tidak cari akhirat, dikasih dunia. Nanti mati ditinggal semua, mobil, rumah, tanah, aset seberapa triliun ditinggal semua. Karena dia hanya cari dunia saja. Yang cari akhirat dikasih uang banyak. Untuk apa? Beli rumah untuk tinggal sendiri. Beli apa lagi? Beli tanah dikasihkan ke masjid untuk bikin TPQ. Ente tahu sebetulnya? Iya. Beli lagi apa? Beli karpet kasihkan ke masjid. Beli lagi napa rumah dikasihkan ke TPQ. Beli lagi itu orang yang cari akhirat. Dikasih dunia sebanyak-banyaknya tapi untuk akhirat. Habis, enggak, tambah banyak. Kan Allah janji orang yang amal 1 dibalas minimal 10. Sedang-sedangnya 700, banyak-banyaknya tak terhingga. Jadi orang yang cari akhirat dikasih dunia untuk akhirat tambah banyak dunianya. Akhiratnya tambah banyak pahalanya. Itu bedanya cari dunia dan akhirat. Oleh Allah dikasih semua. Innal qasama dunya bainal birri wal fajir. Allah itu membagi dunia dikasihkan orang yang berbakti dan orang yang maksiat, orang yang durhaka. Wal akhiratu khususun inda rabbika lil muttaqin. Sedangkan akhirat khusus di sisi Allah untuk orang yang takwa saja. Apa itu? Surga. Berapa harga surga? Tak ternilai. Mil'ul ardi dhahabau walau tadabi.
sepenuh bumi sejagat raya jadikan emas untuk nebus dosa supaya masuk surga, layu kebala, tidak diterima, saking mahalnya surga. Itu diberikan kepada orang yang sekarang hidupnya cari surga, nggak usah bayar mahal-mahal, hanya ibadah yang serius. Ibadah gimana? Ibadah yang diilmui. Kalau tidak ada ilmunya, ya ditolak. Ya Allah. Ayat berikutnya Allah berfirman, "Unzur kaifa faddalna ba'dahum 'ala ba'din walal akhiratu akbaru darajatin wa akbaru tafdila." Unzur, perhatikan kaifa bagaimana faddalna kami melebihkan ba'dahum sebagian mereka 'ala ba'din atas bagian yang lain. Walal akhiratu dan di akhirat itu akbaru darajatin, lebih besar derajatnya, lebih tinggi derajatnya, wa akbaru tafdila dan lebih besar keutamaannya. Masya Allah. Kalau tadi diterangkan bahwa karunia Allah diberikan kepada siapa saja yang hidup di dunia, baik dia taat maupun dia durhaka, semuanya dikasih. Baik itu ahlu dunia maupun ahlu akhirat. Ahli dunia maupun ahli akhirat dikasih oleh Allah. Tetapi bagaimana nanti di akhirat? Unzur kaifa faddalna. Perhatikan bagaimana kami melebihkan ba'dahum 'ala ba'din, sebagian mereka atas bagian yang lain di dunia. Kita lihat rizkinya, ada yang sebulan 100 juta, ada yang 20 juta, ada yang 2 juta, ada yang 200 ribu wonten nggih. Guru TPK 200.000. Tapi cukup, ya cukup. Masya Allah gitu. Kadang nggih umroh barang 200.000 sak bulan niku kok endi dienggo apa? Nggih dienggo tuku uyah, teri, dan beras. Jajar-jajar cukup nama sebulan. Nanti oleh Allah diberi rizki min haitsu la yahtasib. Rizki dari arah yang tak terduga, pengen umroh dijak umroh. Saya pengen ngejak ngising duit niku. Iki oleh badhe akeh Bu, zakat Bu, ayo dizakati Bu. Iya, ndolek anu ndolek ngejak umroh ae. Iku Bu Khairul iku dijak umroh. Jadi Allah yang akan menggerakkan orang untuk menuruti apa yang dia inginkan. Nggih mboten? Pengen haji, nek dalane haji. Berangkat kita nggih, berangkat. Lah itu Allah melebihkan pemberian di dunia. Tidak dibikin semua sama. Tapi kadang-kadang itu kok malah orang-orang yang enggak berbakti pada Allah dikasih banyak, orang-orang yang taat masih dikasih dikit. Lah itu kan Allah adil. Masa nanti gak enak sekarang gak enak juga. Iya kan? Nanti kalau nanti gak enak sekarang diseneng no. Biar ada enaknya. Enggak mau enak yang lama dikasih enak yang sebentar. Bagi mereka yang nanti dikasih bahagia yang selama-lamanya, sekarang diuji dulu, tenanan apa ora kepingin ini. Percaya ini tenanan apa ora gitu kan. Dalam Al-Quran surat Al-Ankabut nih. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim." Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apa manusia mengira mereka saya biarkan saja ketika mereka berkata aku beriman lalu tidak diuji? Cara jawabannya kok enak. Walaqad fatannal ladzina min qablihim wa la ya'lamanna alladzina shadaqu wa la ya'lamannal kadzibin. Sungguh kami telah nguji orang-orang sebelum mereka agar kami benar-benar yakin tahu siapa orang yang membenarkan kata-katanya aku beriman dan siapa orang yang mendustakan kata-katanya itu. Aku beriman, tuh beriman. Tahu-tahu kerja, Mbak, kalau kerja di sini nggak boleh jilbaban. Kalau jilbaban nggak boleh di sini. Waktu istirahatnya 10 menit untuk makan, nggak sempat untuk sholat, nggak apa-apa, yang penting diterima. Lah niku lah iman tenanan apa mboten tenanan niku. Niku lah Allah akhirnya tahu siapa yang sodaku, siapa yang kadzibin, siapa yang membenarkan kata-katanya aku beriman dan siapa yang
mendustakan kata beriman. Katanya iman, lalu dikasih ujian dikit aja sudah merasa seakan-akan itu ujian berat dan dilepaskan imannya. Nauzubillah min dzalik. Karena Allah ingin mengetahui surga itu mahal, tidak bisa diperoleh dengan santai-santai. Untuk naik itu harus ujian, ya, ujian itu naik, masya Allah. Disebutkan di sini wal akhirat akbar darajat akbar tafdila. Akhirat lebih besar derajat, lebih tinggi keutamaannya. Sebelum dilanjut ada yang tanya? Monggo silakan Bu Hadja Eti. Matur nuwun Bunyai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bunyai, yang ingin saya tanyakan tadi kan bab kejujuran dan ketidakjujuran. Ini loh Bunyai, bab orang-orang yang korupsi. Kan mengumpulkan uang sekian banyak untuk ditinggalkan kepada anak cucunya. Lah, yang berdosa otomatis yang bersangkutan yang korupsi. Lah, yang ditinggali harta ini anak dan keturunannya, apakah ikut berdosa? Itu pertanyaannya yang ke satu. Yang kedua Bunyai, dalam pemikiran saya begini, mungkin karena saya sama Allah nggak dikasih kesempatan untuk korupsi, karena tidak di tempat untuk korupsi. Jadi mencari sendiri, istilahnya berswastaria. Alhamdulillah. Jadi saya bersyukur selama gak dikasih Gusti Allah tempat untuk korupsi. Begitu nggih. Yang ini yang saya tanyakan Bunyai, apakah memang Allah itu memberi kesempatan korupsi itu karena ujian, apa karena wis akarepe dhewe manusianya? Nggih, matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama, hasil korupsi, yang dosa yang korupsi, lalu ditinggalkan anak cucunya untuk istrinya. Lalu bagaimana anak istri ikut dosa apa enggak? Kalau tidak tahu, belas enggak tahu, maka tidak dosa. Kalau tahu, enggak boleh tahu, pura-pura enggak tahu. Kalau tahu, maka ikut merasakan dosanya. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Kami tidak menyiksa sampai dakwah Rasul diketahui olehnya. Hatta nab'atsa, sampai kami mengutus Rasul dan dakwah Rasul sampai kepadanya. Kalau dia tidak tahu kan berarti dia sama sekali tidak tahu, orang tuanya tertutup, nggak tahu apa-apa. Yang tahu adalah orang tuanya punya pangkat, lalu punya uang banyak karena pangkatnya, nggak tahu itu korupsi apa enggak, gitu nggih. Maka Allah tidak menyiksa orang-orang yang tidak tahu. Nah, kalau dia tahu pura-pura nggak tahu, bapak lu gajine piro, nek gak korupsi gak iso ngene iki, Nduk, Le. Nah, berarti tahu. Ya ikut dosa. Nggih napa mboten? Karena dia tahu itu haram lalu dinikmati. Tapi biasanya sih mboten barokah, nggih, terus melarati. Tapi yang jelas seperti itu nggih, kalau tahu salah, kalau nggak tahu nggak salah. Yang kedua, alhamdulillah Bu Eti nggak sempat korupsi. Orang-orang yang korupsi itu apa memang takdir seperti itu diuji atau memang kehendaknya dia korupsi seperti itu? Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Allah telah menjadikan segala sesuatu dengan takdir, dengan ketetapan, dengan ukuran. Tidak ada satu pun yang ada di bumi yang terjadi yang bukan takdir Allah. Jadi korupsi takdir Allah, iya. Kenapa datang korupsi? Karena dia pengen korupsi. Kalau yang nggak mau korupsi, ya tidak datang korupsi. Jadi apa sebenarnya? Allah itu demokratis kan? Pengen neraka tak turuti, pengen surga tak turuti, ya. Gini surat Al-Kahfi nih, faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur inna a'dadna lil-zalimina naran ahata bihim suradiquha, dan seterusnya. Oke. Faman syaa'a falyu'min, siapa pengen iman, imanlah. Wa man syaa'a falyakfur, pengen kafir, kafirlah. Berarti apa? Sing iman kepengin ke surga, tak bantu. Sing kafir pengen ke neraka, tak bolehi. Bukan tak bantu nggih. Masa Allah bantu ke neraka, tak boleh, dibolehi. Dia usaha dengan sepenuh hati untuk ke neraka itu. Nggih, seperti contoh panjenengan ta ngrasani koncon, ojo ngrasani. Gak ngrasani anjen tenan wong ngono.
niku lak ngotot mlebu neraka niku. Contohnya ngoten niku lho, orang pengen masuk neraka lalu oleh Allah dituruti dan orang itu serius untuk masuk neraka itu. Ya apa enggak? Orang korupsi serius atau mboten? Serius. Orang enggak jujur dalam satu urusan, serius atau mboten? Serius. Seriusnya itulah menjadi yusabu wa aqabu ya aqabu. Karena seriusnya kebaikan yusabu diberi pahala. Kalau misalnya dalam kejelekan yu aqabu diberi siksa. Itu diberikan kebebasan kepada manusia untuk menentukan dirinya. Aku ke surga, apa aku neraka. Makanya Allah itu tidak nang menang dewi tak siksa sing aku senengi tak sing aku benih tak siksa sing seneng berusaha bukan. Tapi manusia dia berusaha ke sana, Allah tinggal. Masya Allah, Allah memberi derajat yang berbeda-beda di akhirat, sama juga dengan di dunia. Kalau di akhirat bagaimana? Innal mu'minan fil jannati manazilu. Sesungguhnya orang mukmin di surga itu ada beberapa tempat, ada beberapa tingkatan. Innalum fadailu bi'amalihim. Sebagian mereka ada mendapatkan keutamaan karena amalnya. Ya. Bayyin ala ahli jannati waswalahum. Terangkan pada kami Nabi bagaimana perbedaan orang yang di surga yang paling tinggi dan paling rendah. Derajatnya. Karena demi ya rofi masyarakat ardi wa maghribiha. Seperti bintang. Bintang itu tembundi di atas. Kelihatan dari bawah. Jadi orang yang derajatnya atas itu seperti ada bintang di atas itu, yang derajat bawah yang di bumi. Disebutkan dalam dalam tafsiran selanjutnya, al-a'la ya rafadlahu alamanhu asfala minhu. Orang yang lebih tinggi derajatnya bisa melihat orang yang lebih bawah. Wal asfalu la yaro an-nafaqahadan. Kalau yang bawah tidak bisa melihat yang derajatnya atas. Yang atas bisa, oh iku nang swarga ya Allah lengono. Aku alhamdulillah. Yang bawah enggak bisa. Kuatir sedih ya. Pengen dapat tapi enggak dapat. Jadi yang bawah di surga sudah nikmat sekali, sudah enggak ditunjukkan yang atas supaya hatinya tidak jealous. Yang jelas dia menikmati apa yang ada itu. Sebelum dilanjut ada yang tanya, monggo silakan. Bu Nurul yang tanya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bunyai. Ini mungkin yang saya tanyakan Bunyai. Segala sesuatu itu kan tergantung dari niatnya Bunyai. Kalau kita sudah berusaha untuk menyembunyikan misalnya segala sesuatu itu agar tidak diketahui dengan orang, tetapi orang lain yang membukanya, itu bagaimana Bunyai hukumnya? Terus kalau ada orang yang kalau memuji seseorang itu keterlaluan, sampai dia kalau memuji setinggi langit, tapi kalau menjatuhkan juga langsung berkoten. Ini tuh bagaimana punya kita menyikapinya? Terus seperti yang jenengan katakan tadi, kalau kita beribadah itu ilmu, ada ilmunya, banyak ilmunya. Itu yang saya paham itu masih sedikit Bunyai. Tolong dijelaskan bagaimana kita bisa mencapai sesuai dengan yang terbaik gitu Bunyai. Mungkin itu saja yang saya tanyakan. Matur nuwun atas jawabannya nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahasia sudah tidak diomongkan tapi orang lain. Kalau itu jelek, ya dapatnya jelek. Itu baik misalnya gini. Mau umroh enggak bilang-bilang. Mesti maniku wong-wong repot ndadak tuku apa tinggo ziarah kan. Tahu-tahu yang lain itu baik kan? Yang suka di umroh, ayo rono cek tularan. Misalnya itu baik ya. Tapi sekarang yang jelek, ada rahasia apa yang jelek sudah dia disimpan. Orang lain yang mengeluarkan rahasia itu. Karena itu jelek, ya yang melakukan yang dapat jelek. Ya. Sing terus sing hancur-hancur. Yang mengeluarkan, yang memviralkan itu yang jelek. Makanya hati-hati jangan memviralkan hal yang rahasia. Jangan ikut-ikutnya. Kemudian yang kedua, kalau memuji setinggi langit, kalau menghinakan sebawah sumber minyak gitu ya. Memuji setinggi sama,
menjelekkan sebawah sumber minyak. Itu kalau maksudnya jahat, ya jahat. Ya. Kalau maksudnya baik, yang baik gimana? Memuji itu baik, maksudnya baik, ya baik. Ya. Lalu mengolok, ya enggak ada ngolok jelek. Enggak ada ngolok baik. Kalau saya ketik ya. Enggak ada ngolok baik. Ngolok itu berarti fitnah, ya. Lah kalau apa adanya cenelek ya ngerasani ya sama jeleknya ya. Itu kalau sejelek-jeleknya ya pasti ada konsekuensinya di hadapan Allah, ada balasannya. Yang kedua tadi tentang ilmu. Ilmu itu makanya Allah mewajibkan orang cari ilmu sampai matuk liang lahat itu gara-gara kita masih kurang terus ilmu. Nggih. Utubul ilma minal mahdi ilallah, dicari ilmu mulai dari di kandungan itu sudah dapat ilmu, didengar, dirasa dari ibunya sudah dapat ilmu. Sampai masuk liang lahat. Makanya ibu-ibu ini ya, ini TW apa STW? TW tetap ngaji dulu ilmu kan apa? Karena kita masih kurang, terus masih belum ternyata sholat saya masih benar, ternyata niat saya belum benar, bacaan saya likul lidhi ilmin alim. Setiap ada yang alim masih ada yang lebih alim lagi. Jadi cari ilmu terus. Bagaimana untuk dapat ilmu yang sebenarnya? Ilmu yang tertinggi adalah ilmu hikmah. Yu'til hikmata man yasha' wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Allah memberi hikmah kepada yang dikehendaki. Hikmah itu adalah ilmu bijaksana dalam hati kita. Orang diolok-olok enggak marah kan ada hikmah. Di dalamnya ada hikmah. Gusti Allah pirsa gak ngono, enggak marah. Orang datang melarat, enggak mengeluh, iya. Kenapa? Allah memberi aku yang terbaik, derajatku dari sini. Ini kalau ridho ya Allah, itu ilmu hikmah. Nah, orang yang diberi ilmu hikmah seperti itu, faqad utiya khairan katsira, dia telah mendapatkan kebaikan yang banyak. Makanya ilmu itu kita cari, banyak zikir supaya Allah memberi ilmu hikmah. Oke, selanjutnya Bu Ari, monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi disampaikan tentang rezeki bahwa Allah itu sudah memberikan rezeki kepada hambanya masing-masing. Ini ada satu keluarga yang mempunyai 4 anak. Yang lain itu berkecibukan semua. Ada satu anak itu yang sudah banting tulang, udah ente-entean gitu, tapi kehidupannya itu masih kurang. Nah, si bapak itu merasa wetonnya itu sama gitu. Bapak dengan si anak laki-laki, dan itu merasa berdosa gitu loh. Seret itu mungkin karena kami sudah berusaha menjelaskan bahwa itu rezeki itu dari Allah, tapi beliau itu merasa bersalah. Bagaimana untuk menyampaikannya agar beliau itu merasa tidak bersalah tentang hari lahir yang kebetulan sama. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang lahir kan nggak bisa memilih waktu dan pasaran, nggak bisa. Bu, bisa aku ngelahirno aku Jumat Legi ya Bu, kan nggak bisa. Salah lahir, ketepatan kok sama dengan anak, nggak ada yang salah. Kalau menyalahkan, masa Allah yang salah? Nggak ada yang salah. Lalu anak tadi yang masih gagal terus, pasti ada kesalahan dari anak itu. Apakah dia pernah durhaka pada orang tuanya? Apa dia pernah menyakiti walinya Allah? Apakah dia pernah ngambil milik orang? Ya, barang curian yang dimakan itu kan lalu jadi haram semua. Akhirnya sulit untuk menjadi jaya. Apakah dia pernah menyakiti siapa? Temannya atau orang alim, atau pernah ngambil harta orang? Itu pasti harus harus introspeksi. Bahkan introspeksinya bagaimana? Paling benar adalah anaba ilallah, kembali kepada Allah. Malam hari nangis kepada Allah. Ada kok anak itu mendapat ujian. Anak muda masih anak sanawiyah tuh ya, aliyah di pondok itu dapat ujian. Itu nangisnya kepada Allah malam hari itu di lantai teratas nggak ada orang itu nangis. Ya Allah, kenapa saya diberi ujian ini? Ya Allah, minta tolong ya Allah. Itu anak-anak seperti itu. Karena dia juga nggak tahu, minta kalau saya dimaafkan ya Allah. Jadi segala permasalahan solusi terbaik adalah Allah. Jangan cari solusi dari selain Allah. Wetone lah kok jadi weton bulian. Tidak ada masalah dengan weton, mboten wonten hubungane, nggih.
Ada lagi nek Selasa iku elek. Lah maca-maca enten anak lahir moh Selasa. Jadi nggih apa adanya dari Allah niku disyukuri lalu didekatkan diri kepada Allah. Allah pasti Maha mendengar. Allah Maha mendengar. Malam hari nama Allah disebut la ilaha illallah, la ilallah sambil nangis la ilallah, minta tolong ya Allah, la ilallah. Allah itu Maha mendengar. Dan Allah senang kalau diminta tolong seperti itu. Nggih. Orang punya masalah sedih dewe, salah dewe. Ada Allah tempat mengadu enggak mau mengadu. Nggih, lalu mengadunya kepada orang lain. Orang lain apa yang komentarnya kapok kon. Kalau enggak gitu, sakno yo. Paling cuma gitu. Ayat 22 Allah berfirman, La taj'al ma'allahi ilahan akhar fataq'uda mazmuman makhdula. La taj'al, kau jangan menjadikan, kau jangan mencari Allah beserta Allah ilahan Tuhan akhara yang lain. Fataq'uda, maka kau menempatkan dirimu mazmuman tercela, makhzula terhina. Itu menurut Allah. Di hadapan Allah yang tidak mengenal Allah itu mazmuman makhzula, tercela dan terhina. Kenapa? Karena la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Nanti di akhirat juga gitu, nyari Tuhannya. Karena la ilaha illallah, ya hanya ada surganya Allah saja dan ada nerakanya Allah saja. Maka ayat ini memberikan pelajaran kepada semua manusia, mumpung masih hidup. Jadi supaya bisa menghapus semua dosanya. Dengan cara apa? Dengan cara taubatan nasuha, taubat kepada Allah. Pemirsa, apa yang kita pelajari ini adalah Allah mengajar pada kita, barang siapa cari dunia, saya kasih dunia. Tapi tidak saya kasih akhirat. Nanti di akhirat termasuk neraka. Kenapa? Karena semua konsentrasinya di dunia hanya untuk dunia yang hanya sementara. Dan itu kalau cari dunia seperti mengejar bayang-bayang fata morgana, tidak ketemu. Sudah banyak rumahnya, banyak uangnya, masih cari terus, masih belum puas, masih kurang ini, kurang daerah sana belum punya ini, sana masih terus kurang, enggak ada apa puasnya. Itu Masya Allah. Yang cari akhirat oleh Allah disyukuri usahanya. Apa? Dibalas bagusnya. Dunia akhirat iya. Di dunia diberi harta. Kalau banyak maka digunakan untuk akhirat. Kalau sedikit digunakan untuk ibadah. Kalau sedikit nanti akhiratnya untuk bagaimana untuk dapat pahala akhirat yang dengan dunia? Bisa diganti dengan ibadah lain. Nabi ditanya. Nabi enak ya Nabi, orang itu uangnya banyak, bisa haji, bisa umroh. Saya enggak punya apa-apa, enggak bisa dengan umroh. Nabi bersabda, kalau orang itu bisa sodako. Kalau kau baca subhanallah, itu sudah sodako. Kalau kau sholat isyraq, itu sudah haji dan umroh. Jadi orang bisa memperoleh pahala sebanyak-banyaknya meskipun tidak ada harta yang untuk membiayai pahala. Pahala bisa diperoleh tanpa dengan biaya. Kemudian orang yang ingin mencari akhirat, usaha sungguh-sungguh untuk akhirat, maka Allah membalasnya. Dunia dibalas melimpah ruah, akhirat dibalas surga. Kantun milih pundi? Milih dunia apa akhirat? Kalau cari akhirat sak dunyane. Karena dunianya untuk dibagi dua, untuk orang yang taat dan orang yang maksiat. Sedangkan akhirat hanya untuk yang taat saja. Nah, berarti orang yang cari akhirat saja itu sak dunyane pasti dikasih. Nggih. Kalau cari dunia saja. Karena akhirat tidak diberikan kepada orang yang cari dunia. Bahagianya dengan dunia tadi itu. Kemudian Allah berfirman, masing-masing saya beri. Yang tak saya beri, yang maksiat saya beri. Karena itu untuk dunia. Itu sifat rahmannya Allah. Kalau yang dikasih akhirat, minta akhirat dikasih rohimnya Allah. Dikasih hidayah, dikasih rahmah, dikasih inayah, dikasih apalagi taufik. Taufik niku rasa ingin taat pada Allah niku taufik. Hidayah, petunjuk hati menerima kebenaran Islam niku hidayah. Rahman kasih sayang Allah, apapun kita butuh Allah ngasih niku disayang Allah.
inayah pertolongan Allah. Kaya kok gak iso tibane iso ya. Itu biaunillah. Dengan pertolongan Allah, Masya Allah. Orang-orang yang di dunia dan akhirat oleh Allah dibedakan keutamaannya, dibedakan tingkatannya, baik dunia maupun akhirat. Kalau tingkatan dunia nggak ada masalah, no problem, masalah kecil. Tapi yang di akhirat itu tingkatan di surga. Kalau dengan surga ya alhamdulillah masih tetap di surga saja. Kalau yang di neraka masya Allah. Dan yang terakhir adalah Allah pesan kita jangan menuhankan selain Allah. Jangan meminta kepada Allah karena Allah itu cukup kaya, minta apa saja diberi oleh Allah. Masya Allah. Mudah-mudahan kita disayang oleh Allah. Dijadikan orang-orang yang taat kepadanya. Dijadikan orang-orang yang selalu menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Ditolong sampai husnul khotimah ahli surga. Amin. Kita akhiri dengan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.